teman-teman, jadi kita memulai dengan membuka aplikasi manager yang dimana kalian bisa download pada App Store atau Microsoft App Store atau pada Google. Nah, jadi kita buka aplikasinya dan tambah perusahaan baru. Untuk nama bisnis kita pakai Toko Hill Elektronik dan untuk negara yaitu Indonesia. Sesuaikan pada soal ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa langsung ke pengaturan terlebih dahulu untuk menambahkan identitas dari perusahaan tersebut ya. Jadi untuk nama kita sudah isi dan alamat kita kopas saja yang pada soal. Begitupun dengan negara, NPWP serta nomor telepon jika ada ya teman-teman. Kalian bisa ikuti pada video. Nah, jika sudah, kita akan ke kustomisasi. Di sini kita akan mencentang fitur-fitur atau bagian apa yang bakal kita gunakan untuk kedepannya. Nah, di sini aku mencentang semuanya karena supaya lebih gampang saja gitu loh, kayak biar nggak bolak-balik. Jadi centang semua. Selanjutnya, jika sudah mencentang semua, kita bisa klik perbarui untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah ke kustomisasi, kita akan ke akun kas dan bank yang dimana kita akan menambahkan untuk menginput akun kas di tangan dan bank. Jadi kita masukkan saja. Nanti kita setelah memasukkan kas di tangan, kita bisa buat dan tambah baru ya. Untuk kodenya kita sesuaikan pada neraca. Oke, selanjutnya kita bisa menginput data dari vendor atau suppliers atau pemasok pada icon pemasok. Jadi kita klik, selanjutnya kita buat pemasok baru. Nah, kita tinggal masukkan saja sesuai dengan yang ada pada tabel, yaitu kecuali untuk saldo hutang nanti akan kita masukin di akhir jika sudah selesai menginput semua. Oke teman-teman, jika sudah selesai menginput pemasok, kita lanjut menginput data customer. Nah, untuk customer ini kita input pada pelanggan ya. Selanjutnya, dan itu untuk pengisiannya kurang lebih sama kayak seperti mengisi pada supplier. Jadi kalian bisa lihat saja pada video ya. Jika sudah, kalian bisa input ke data pegawai pada employee. Kalau kalian menggunakan bahasa Inggris, kalian akan masukkan di employee. Jika bahasa Indonesia kita menggunakan pegawai. Nah, untuk masukkan saja sama perintahnya seperti mengisi data customer atau suppliers. Nah, jika sudah mengisi data pegawai, kalian bisa mengisi data persediaan juga. Seperti pada video, kalian tinggal ikutin bagaimana di video ya. Nanti untuk pengisian saldonya kita akan di akhir ya. Jika sudah semua ke input, nanti akan saya informasikan kembali. Nah, jika sudah, kalian bisa tonton saja.
Nah, jika sudah selesai menginput semua, kita langsung ke pengaturan untuk mengisi saldo awal. Jadi kita pilih saldo awal. Yang pertama kita masukkan yaitu akun kas persediaan terlebih dahulu. Persediaan kita masukkan, kita pilih persediaannya, habis itu kita centang kuantitas yang tersedia, kita masukkan. Kalian bisa tonton saja ya pada video ini bagaimana apa saja yang dimasukkan sesuai soal atau sesuai tabel. Untuk biaya rata-rata kalian bisa lihat pada kolom harga beli itu ya, nanti dia otomatis akan ada keluar total biayanya. Nah, begitupun dengan barang-barang yang lain. Oke, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal dari akun kas dan bank ya. Jadi kalian bisa lihat pada video. Nah, untuk pengisian saldo awal dari pemasok dan pelanggan itu kalian bisa lihat nanti pada kalian bisa lihat buat pada faktur penjualan dan faktur pembelian. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi di sini kalian bisa ikuti saja sesuai pada video. Happy watching. Nah, jadi ini untuk penginputan dari saldo awal supplier dan pelanggan ya teman-teman. Jadi kalian bisa tonton saja di sini. Nah, teman-teman, setelah membuat semuanya dan memasukkan saldo awal, kita ke bagian akun pada pengaturan ya. Di sana kita akan menambahkan akun-akun apa saja yang digunakan pada neraca dan rekening nominal. Jadi kita mulai pada neraca, laporan neraca itu. Nah, kita tinggal masukkan saja untuk
akun-akun yang diperlukan. Namun di sini saya ada salah penginputan, yang dimana seharusnya untuk rekening di BCA tidak perlu dibuatkan akun lagi karena dia sudah dibuatkan pada akun saldo awal tadi. Nah, teman-teman, untuk jika ada akun-akun yang bisa diganti, namanya kita ganti, dan jika ada akun yang tidak diperlukan, kalian bisa menghapusnya. Nah, dikarenakan di aplikasi manajer saya ini terjadi error, mungkin tidak bisa dihapus akun-akunnya, jadi saya biarkan saja. Nanti kita tinggal adjust pada laporannya untuk tidak menampilkan akun yang isinya nol. Nah, jika sudah mengisi akun-akun peneraca, kita bisa memasukkan akun yang pada rekening nominal.
Jadi di sini saya mulai dari harga pokok, membuatkan kelompok harga pokok. Lalu kita masukkan saja langsung. Jadi untuk di sini saya ada kesalahan kesalahan penginputan akun pada rekening nominal. Di sini untuk penjualannya kalian cukup masukkan pendapatan barang dagang saja ya. Untuk pendapatan itu kalian cukup membuat penjualan barang dagang saja, tidak usah menjabarkan nama-nama penjualan seperti televisi, kulkas, dan VCD player. Nah, nanti akan saya perbaiki di akhir video.
Oke teman-teman, jika sudah selesai menginput bagian akun, kita lanjut memasukkan aset tetap, yang dimana kita ke aset tetap. Habis itu kita buat aset tetap baru. Nah, di sana kita tinggal masukkan saja kode barangnya. Aku pakai A bebas saja ya. Masukkan. Habis itu untuk gedung peralatan itu 25%, kendaraan 12,5%, dan gedung itu 5%. Untuk tanah nggak ada ya, karena tanah nggak punya penyusutan. Oke, jika sudah, kita ke pengaturan untuk mengisi saldo awal dari aset tetap ya teman-teman. Jadi kita ke pengaturan, selanjutnya saldo awal dan pilih aset tetap. Tinggal kita masukkan saja. Kalian bisa ikutin seperti di video ya. Teman-teman, saatnya kita buat saldo awal dari tanah juga, yaitu 55 juta ya. Nah, di sini sudah terlihat untuk biaya akuisisi 69 juta dan kumulasinya itu 73 juta. Oh ya teman-teman, saya lupa memasukkan akun penyusutan pada saat pengisian gini ya. Ini pasien akunnya, jadi kita masukkan biaya penyusutannya sesuai dengan aset tetap, nama aset tetapnya ya. Jadi kita tinggal ubah-ubah saja di sana, tidak usah panik. Kita tinggal masukkan, habis itu kita perbaharui seperti pada video. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini tampilannya, selanjutnya kita akan memasukkan modal atas modal MADE ya pada akun modal, pada fitur akun modal sebesar 200 juta. Jadi untuk kita masukkan terlebih dahulu, selanjutnya kita ke pengaturan saldo awal dan kita pilih akun modal. Nah, untuk itu kita masukkan modal MADE pada kredit ya. Untuk modal MADE-nya itu pada kredit, lalu kita buat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal hutang di Mandiri yang dimasukkan pada pengaturan lalu pada akun neraca ya. Jadi kita tinggal masukkan di pengaturan, kita ke saldo awal, habis itu ke akun neraca. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja untuk Bank Mandiri tersebut, yaitu di debit ya, di kredit. Jadi untuk perlengkapannya itu yang di kredit. Jadi kalian tinggal masukin saja seperti diikutin saya seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Selanjutnya kita tambah, sudah kelihatannya seperti itu. Nah, untuk ringkasannya terlihat seperti ini. Jadi apakah sudah balance atau belum? Jadi sudah ya teman-teman. Untuk kewajiban ekuitas kita tambahkan barang-barang, yaitu 75 juta ditambah 259.800 juta ya, 259.800. Jadi hasilnya sama ya, 334.800. Oke, jika sudah, kita akan memulai pada transaksi ya teman-teman.
yang dimana kita mulai untuk transaksi yang tanggal 1, yaitu hutang kepada PT Sony Intern dibayar. Jadi selanjutnya kita ke penerimaan, lalu kita ke pembayaran, lalu tanggalnya kita sesuaikan seperti di soal. Tinggal kita isi. Untuk akunnya kita gunakan kas di tangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada perusahaan toko Hill elektronik ya. Jadi sudah, tinggal kita klik, lalu kita pilih pemasok PT Intern Sony Intern, lalu untuk keterangannya kita isikan, dan akun yang digunakan yaitu hutang ya, hutang dagang. Sebesar pada tabel ya, di tabelnya ada itu untuk internal yaitu 10 juta ya, 10 juta kita isikan, lalu jika sudah kita klik buat. Nah, seperti ini tampilannya kira-kira untuk jurnalnya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke transaksi yang untuk ini kita bold saja ya. Kita cek terlebih dahulu saldonya apakah sudah 0 atau belum. Nah, di sana udah terlihat lunas, berarti sudah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke transaksi kedua ya. Untuk yang pertama kita bold dulu supaya lebih gampang untuk ditandai. Ya, transaksi kedua dijual 1 unit lemari televisi kepada Ketut Wirte. Nah, karena Ketut Wirte bukan pelanggan, jadi kita buatkan pelanggan baru atas nama Ketut Wirte ya. Selanjutnya itu dibayar secara tunai ya. Jadi kita tidak usah mengisikan 30 hari itu. Jadi kita langsung ke faktur penjualan setelah mengisi. Untuk alamatnya kita kosongkan karena tidak diketahui ya. Jadi selanjutnya kita ke faktur penjualan. Buat, habis itu untuk tanggalnya kita sesuaikan. Selanjutnya untuk tanggal jatuh tempo kita kosongkan karena itu merupakan penjualan tunai ya. Nah, jika dia penjualan kredit baru kita isikan 30 hari itu. Kita pilih Ketut Wirte, alamat kita kosongkan, deskripsi kita isikan, dan untuk barang kita isiin dengan 1 unit televisi. Oke, jadi kita langsung ke buat penerimaan baru ya, karena Ketut Wirte ini melakukan pembelian secara tunai. Jadi kita langsung masukkan saja sesuai pada video. Nah, selanjutnya jika sudah, kita akan ke transaksi tanggal 3 yang dimana itu merupakan setengah penjualan tunai dan setengahnya kredit. Jadi kita langsung saja membuat nama atas nama Sujana ya, nama pelanggan atas nama Sujana karena Sujana bukan dari pelanggan kita. Jadi kita buatkan baru pada pelanggan. Selanjutnya kita ke faktur penjualan. Nah, jadi di sini tuh kita perlu untuk tanggal jatuh temponya kita perlu isikan 30 karena ada penjualan kredit ya teman-teman.
Maaf teman-teman, jadi di sini saya lupa memasukkan kulkasnya. Jadi kita bisa kembali saja ya, kembali ke faktur penjualan tadi. Kita ubah, lalu kita tinggal masukkan 1 unit kulkas ya. Nah, jika sudah, kita buat penerimaan baru yang dimana penerimaan itu sebesar hanya sebesar 1 juta ya, sisanya itu kredit. Oke, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 4 yang dimana itu adalah alamat membayar hutangnya. Jadi kita ke penerimaan ya teman-teman, buat penerimaan baru dan kita sesuaikan. Ini sama seperti transaksi sebelumnya, yaitu tinggal masukkan saja seperti yang ada pada video ya teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 5 yang dimana itu adalah dijual 5 unit VCD kepada toko Surya. Jadi kita buat nama pelanggan baru atas nama toko Surya ya, sama caranya seperti sebelumnya. Setelah kita membuat, kita ke faktur penjualan. Kita ke faktur penjualan. Nah, di sini karena dia itu secara kredit, jadi kita isikan yang tanggal jatuh temponya itu 30 hari ya teman-teman. Nah, jika seperti ini tampilannya. Jika sudah, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 5 lagi, yaitu dijual di utang kepada PT Nasional dibayar tunai. Jadi kita ke pembayaran ya teman-teman, pembayaran atas nama PT Nasional, dimana yang itu dibayar secara tunai. Jadi kita langsung ke pembayaran.
Oke teman-teman, kita tandai. Selanjutnya kita ke tanggal 6, yaitu Wanda membayar hutang. Jadi kita ke penerimaan ya. Penerimaan. Selanjutnya kita masukkan saja namanya, yaitu Wanda, dan lengkapi selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya untuk transaksi tanggal 7 ditarik uang dari rekening di BCA. Jadi kita ke transfer antar akun kas dan bank ya. Untuk tanggalnya kita isikan, deskripsi kita isikan, dan dibayar itu dari BCA dan terima pada kas di tangan. Oke, kita transaksi tanggal 7 sudah. Selanjutnya kita transaksi tanggal 8 dibeli televisi dari PT Sony Intern. Jadi kita ke faktur pembelian ya. Ini dibayar secara kredit. Dibayar tunai 6 juta sewa. Oh, sisanya. Jadi kita ke faktur pembelian, buat pembelian baru, isikan tanggal, lalu untuk tanggal jatuh tempo kita isikan 30 karena ada penjualan kredit, lalu nanti kita tinggal masukkan ke buat pembayaran baru. Oke, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 8, jual 1 unit kulkas kepada Suta. Jadi kita buat pelanggan atas nama Suta terlebih dahulu ya teman-teman. Baru selanjutnya kita ke faktur penjualan untuk mengisi semua yang ada pada transaksi. Jadi untuk di sana itu Suta itu membeli secara tunai. Jadi kita langsung ke penerimaan baru.
Oke, selanjutnya ke transaksi tanggal 8 lagi, itu pending bayar hutangnya. Jadi di sini kita akan ke penerimaan, kita buat dan kita isikan lengkapi seperti transaksi sebelumnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ke transaksi tanggal 9, yaitu ini untuk pelanggannya tidak diketahui ya. Jadi pelanggannya kita gunakan pelanggan lain saja, buatkan nama pelanggan lain. Lalu kita isikan kodenya kita tidak usah isikan, lalu kita ke faktur penjualan yang dimana atas nama pelanggan lain ini. Nah, di sini karena pelanggan lain ini pembayaran secara tunai, jadi kita langsung ke buat penerimaan baru ya teman-teman, seperti pada video ini. Oke, selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya tanggal 9, dibeli kulkas dari PT Nasional. Jadi kita ke faktur pembelian ya. Ini bayar secara tunai. Jadi kita langsung ke faktur pembelian, lalu kita isikan tanggal. Karena kita tunai, kita nggak usah isi tanggal jatuh tempo, isikan keterangan. Lalu itu kita isikan barang dan jasanya, yaitu kulkas ya teman-teman, 5. Untuk harganya kita gunakan yang di sini. Selanjutnya kita lalu kita buat pembayaran baru karena dia tunai. Oke, next transaksi tanggal 9, dijual televisi kepada Indra. Nah, jadi Indra ini bukan pelanggan, kita buatkan pelanggan baru atas nama Indra ya teman-teman. Jika sudah dibuatkan pelanggan, jadi kita langsung ke faktur pembelian untuk mengisi data-data yang ada pada soal. Kita ke faktur penjualan, lalu kita buat untuk tanggalnya. Nah, di sini karena dia secara kredit, jadi kita isikan 30 harinya itu ya teman-teman. Udah isi, selanjutnya isi 30. Jadi pelanggannya itu Indra. Terus alamat kita kosongin, deskripsi kita isikan. Untuk barangnya itu adalah 9 unit televisi 9 unit dengan harga 1 juta. Selanjutnya kita suka transaksi tanggal 10, dibeli perlengkapan kantor 9.500. Jadi untuk itu kita ke jurnal ya teman-teman. Untuk itu kita ke jurnal.
ikon penjurnalan itu, buat jurnal baru, lalu masukkan deh, isikan. Untuk narasi itu sama dengan keterangan ya, deskripsi. Nah, untuk akun yang pertama itu untuk akun yang kita isikan terlebih dahulu. Untuk akunnya itu kita pakai di debit, yaitu perlengkapan ya, karena itu kan pembelian, perlengkapan. Habis itu untuk kreditnya itu kas dan setara kas. Tapi karena aku salah buat akun, jadi kita pakai kasih tangan saja. Nah, untuk akun kas dan bank itu kita kasih tangan sebesar 500.000. Nah, jadi seperti ini untuk penjurnalannya. Selanjutnya untuk transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 10 dibeli 10 unit radio kaset. Jadi kita tambahkan untuk persediaannya ya, kita tambahkan atas nama radio kaset. Jadi untuk kodenya kita pakai B004. Nama barangnya itu radio kaset. Nah, untuk nama satuannya itu unit, jadi kita buat. Nah, langsung kita ke faktur pembelian. Buat pembelian, habis itu kita masukkan tanggal. Jadi ini karena secara kredit kita isikan 30 ya teman-teman. 30, terus pemasoknya nasional, bentuknya radio kaset itu sebesar 600.000 ya. Nah, selanjutnya kita buat. Sudah jadi. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, untuk laba rugi ini seperti saya salah itu masukin untuk pendapatannya. Jadi kita bisa ke pengaturan bagian akun, lalu kita pindahkan saja ya untuk linknya, maksudnya ke pengelompokannya kita ubah. Ini kita pakai pendapatan, lalu kita perbaharui ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti itu, kita langsung ke ringkasan untuk cek. Nah, di sini untuk pendapatannya itu sebesar, ini untuk laba ruginya itu sebesar 1.150.000 ya. Jadi selanjutnya untuk mengunduh laporannya, contohnya ini laba rugi, kita buat laba rugi. Habis itu untuk deskripsi kita kosongkan, kita langsung pada tanggalnya saja, yaitu periode 2021 Januari sampai 31 Januari 2021. Selanjutnya jika sudah, kita tinggal, nah ini kecualikan saldo 0, lalu kita buat. Nah, seperti inilah tampilan laporan laba ruginya. Oke, terima kasih and bye bye.